Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kampus riset, mandiri dan berkarakter, unggul 2025. Lahirnya Universitas Muhammadiyah Gorontalo adalah demi pemenuhan cita-cita masyarakat Gorontalo dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dia mandikan, dia kafani, dia sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah sholat ketika jenazahnya di depan. Apakah kita akan menunggu sholat ketika kita di depan? Tidak. Sekarang ketika kita hidup, kita sholat di belakang imam. Ketika kita sudah mati, kita justru di depan. Sebagai salah satu universitas terkemuka di Gorontalo, Universitas Muhammadiyah mendorong pertumbuhan intelektual, mempersiapkan jenjang karir para mahasiswa agar memiliki kepemimpinan yang profesional, menghargai kejujuran, berjiwa Pancasila, peduli dan hormat kepada sesama dalam keragaman masyarakat dan budaya. Kenapa saya memilih kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo? Karena kampusnya sudah terakreditas. Kami memiliki lab yang sudah memadai. Kampus ini terkenal dengan kampus Islami. Kampus saya, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kampus ini aman dan baik. Latar belakangnya kampus yang sudah akreditasi yang mantap, artinya A atau B begitu. Universitas Muhammadiyah Gorontalo memiliki cita-cita memberikan peranan positif dalam mengembangkan ilmu dan teknologi untuk masyarakat yang Islami. Universitas Muhammadiyah Gorontalo tahun ini sudah memasuki usianya yang ke-9, tepatnya berdiri pada tanggal 11 Juni 2008, dan alhamdulillah sampai tahun 2017 ini kampus UM Gorontalo telah masuki fase ketiga. Fase pertama adalah fase tumbuh era 2008 sampai 2010. Fase kedua adalah fase kembang dari 2010 sampai 2015, dan saatnya kita masuk ke fase mandiri yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Dalam masa jabatan 4 tahun saya menjadi rektor, ada 3 hal yang akan kita fokuskan, yaitu menjadikan kampus sebagai kampus yang berbasis riset, mandiri, dan berkarakter. Kenapa 3 hal ini yang kami angkat? Karena kampus UM Gorontalo pada era mandiri tahun 2016-2020 ini kami harapkan sudah bisa berbicara di tingkat nasional. Pada aspek riset, saya telah menjadikan salah satu jabatan wakil rektor khusus di bidang riset, pengembangan, dan kerjasama, di mana mengkoordinasikan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kerjasama itu ada 2, kerjasama dengan pihak luar. Yang antaranya ini kita akan membuat urusan bersama dengan PTM di sini dan juga PTS. Kita akan juga melaksanakan KKN internasional di Timbuktu dan juga dengan Cambridge University dalam rangka meningkatkan kapasitas bahasa Inggris. Kita menyadari bersama bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kami juga memiliki studi bahasa Arab juga, selain bahasa Inggris, karena kita menyadari 2 bahasa ini telah menjadi bahasa familiar sebagai bahasa lokal. Dua hal itu kemudian Muhammadiyah memperkuat kerjasamanya dalam rangka menghasilkan proses akademik dan output akademik atau outcome akademik yang bisa menjawab tantangan dan permasalahan. Didirikan pada tanggal 11 Juni 2008, merupakan manifestasi kepedulian Sivitas UMG atas kondisi masyarakat yang masih sangat membutuhkan pencerahan di segala bidang. Pencerahan bermakna proses memberikan solusi melebihi harapan.
Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh Muhammadiyah, tokoh pencerahan bagi umat manusia, menjadi inspirasi penetapan pencerahan sebagai visi sentral UMG. Di usianya yang memasuki tahun yang ke-9, Universitas Muhammadiyah kini semakin berkembang. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan hasilnya, di mana kampus UM Gorontalo berhasil mendapatkan 12 hibah dikti dan 2 dari hibah Majelis Dikti Muhammadiyah. Kemudian mahasiswa geografi itu berhasil lolos di tingkat nasional untuk program hibah Bina Desa yang dikeluarkan oleh Dirjen Belmawa. Kemudian Prodi SI lewat program Rumah IT berhasil lolos tim evaluasi dalam rangka untuk program perusahaan pemula berbasis teknologi. Ini merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa sinergitas antara unit-unit kerja dalam rangka untuk menopang visi kami sebagai kampus riset. Pada tahun ini 2017 itu LP2M menargetkan penelitian dosen itu lebih dari jumlah yang ditargetkan, yaitu sekitar 100 penelitian. Bagaimana kualitas dosen? Nah, dalam hal ini kalau kita bicara soal kualitas dosen, tentunya dari segi akademik mereka minimal S2, kemudian yang sudah S2 di S3-kan. Nah, ini untuk membuat supaya Universitas Muhammadiyah ini tidak kalah dengan universitas-universitas yang lain. Pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, saya ditugaskan untuk bisa menampung berbagai bentuk kreativitas mahasiswa dan mendorong mereka untuk bisa berpartisipasi di berbagai kegiatan kemahasiswaan, baik yang dilaksanakan di tingkat provinsi, di regional maupun di nasional. Bahwa kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan saat ini alhamdulillah sebagian besar kami sudah memfasilitasi dan sudah terakreditasi B. Universitas Muhammadiyah merupakan tempat yang kredibel untuk merencanakan masa depan generasi muda. Mencerdaskan bangsa merupakan tujuan pokok Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Untuk itu, dari tahun ke tahun, UMG terus meningkatkan fasilitas dan kualitas kampus. Di samping itu juga, perpustakaan yang menjadi jantung daripada kampus telah terakreditasi B. Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini adalah universitas atau kampus Islami. Selain intelektual yang dibangun di sini, akhlak kita dibangun sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, perkembangan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini cukup cepat dari pembangunan gedung-gedungnya, kemudian pembangunan direktoratnya. Kemudian yang ketiga, di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini banyak wadah kegiatan mahasiswa seperti kegiatan di bidang Islami seperti IMM, kemudian pengembangan bakat dan juga seperti BEM. Memang ada bangunannya yang belum selesai. Seperti di bukit itu, Gunung Restorat itu desainnya 3 lantai. Jadi sekarang baru fondasinya sudah selesai dan tiang-tiangnya belum. Kemudian rencana nanti itu gedung ANCF itu mau buat 2 lantai. Tapi sementara baru 1 lantai yang sebelah itu akan sama lantainya. Dosen dan TPA di kampus kita ini sudah, kalau dosen itu 159 orang, kemudian TPA sudah 81 orang. Sesuai undang-undang dosen dan guru itu, mereka kan menjadi dosen itu harus S2 dan S3. Alhamdulillah sekarang ini Universitas Muhammadiyah mengirim para dosen untuk mengambil S3 itu sekitar 20 orang. Selanjutnya adalah kita fokus kepada kemandirian. Kemandirian di sini adalah berbasis kepada pemanfaatan potensi dan aset-aset kampus dalam rangka untuk memberdayakan kampus secara keseluruhan. Di era ini kami berusaha agar ada pendapatan lain yang bisa kita peroleh di luar dari sektor
publik, dalam hal ini iuran atau SPP mahasiswa. Kami telah mengembangkan badan usaha milik kampus, diantaranya berbagai macam usaha di bidang kuliner, di bidang fotokopi, maupun di bidang peternakan dan perikanan. Di bidang kuliner, kami telah mengunggulkan restoran Otili. Mengapa kami pilih Otili? Karena Otili ini merupakan ikan yang cukup terkenal untuk Provinsi Gorontalo, sehingga ini kami jadikan ikon untuk kampus UM Gorontalo. Bagi mereka yang ingin menikmati menu Otili, maka datanglah ke Resto Otili yang ada di kampus UM Gorontalo setiap hari Jumat, dan setiap harinya ada di Kompleks Pentadio Resort. Ini adalah bagian daripada pencitraan kami dalam rangka untuk meningkatkan sumber pendapatan kampus. Yang kedua adalah usaha di bidang peternakan dan perikanan. Di sebelah selatan dari gedung kami ini akan Bapak Ibu temukan peternakan ayam dan sapi, yang dimana telah menghasilkan anak sapi dan anak ayam, yang ini akan kita kembangkan dalam rangka untuk menopang perekonomian kampus ini, sehingga bisa menambah pendapatan untuk operasional kampus. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat IT dan publikasi. Itu kita kemas sedemikian rupa sehingga kita kerjasamakan dengan pihak-pihak eksternal dalam rangka juga untuk meningkatkan pendapatan kampus. Kami berharap unit-unit kerja yang lain juga akan mengikuti hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak dari IT, pihak-pihak dari peternakan, dan dari ekonomi dalam rangka untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru bagi kampus UM Gorontalo. Yang ketiga unggulan kami adalah dalam bidang karakter. Karakter yang kami maksud adalah karakter yang berbasis nilai-nilai al-Islamiyah dan kemuhammadiyahan. Terkait dengan bidang karakter ini, maka kami telah mendirikan lembaga pengkajian dan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan, sekaligus membentuk wakil rektor 4 bidang kemahasiswaan, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pada bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan ini kami mensupport mahasiswa pada kegiatan-kegiatan pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ataupun pada kegiatan-kegiatan organisasi otonom kemuhammadiyahan untuk pemuda maupun mahasiswa. Kegiatan yang di bawah koordinasi LPPAIK ini adalah menyangkut kegiatan pembinaan karakter. Kegiatan itu antara lain adalah yang disebut dengan istilah kegiatan Jumat for AIK. Jumat for AIK artinya hari Jumat kami manfaatkan untuk melakukan pembinaan-pembinaan karakter terhadap mahasiswa dan seluruh sivitas akademika dalam bentuk kajian-kajian tentang al-Islam, kajian-kajian tentang kemuhammadiyahan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembinaan mental dan spiritual. Universitas Muhammadiyah Gorontalo kini memiliki 7 fakultas dengan 15 prodi. Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Bahasa, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kampus riset mandiri dan berkarakter unggul 2025.